Halo Makwana, selamat datang di Rudy's Room. Kemarin tanggal 26 Desember 2024, masyarakat Aceh, masyarakat Provinsi Aceh memperingati 20 tahun bencana tsunami. Gue yakin kalian semua sebagian besar pasti tahu tentang bencana dahsyat itu yang pernah melanda Indonesia. Dan itu adalah bencana paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Dan di video ini adalah spesial 20 tahun peringatan tsunami. Gua akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang aneh, yang ganjil, yang dahsyat, yang luar biasa, yang waktu itu terjadi saat tsunami. Dan gua dapat cerita ini langsung dari orang-orang yang selamat saat itu. Teman-teman yang manis, inilah kisah Fana. Kejadian saat itu sangat-sangat mengerikan. Waktu itu hari Minggu tanggal 26 Desember itu, gue ingat banget. Waktu itu pagi-pagi jam setengah 9, gue lagi makan Indomie Soto. Gue sambil nonton TV gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba dapat telepon. Itu dari keluarga di Jakarta Timur. Katanya Aceh gempa, gempa kencang. Dan kami sekeluarga saat itu, keluarga gue itu lagi di area Jabodetabek gitulah. Jadi alhamdulillah kami selamat. Cuma keluarga gue yang di Aceh memang banyak yang menjadi korban. Waktu itu dapat telepon dan kami tuh nanggapinnya cuma astagfirullah gitu aja lah, biasa. Karena cuma gempa aja yang dikabarkan. Nah, terus pas menjelang siang, TV rame banget di berita itu. Katanya ada air bah, air dari laut itu naik ke darat. Dan itu airnya itu luar biasa kencang. Waktu itu gue kan masih kecil ya, masih SD, jadi gue tuh nggak terlalu paham tentang bencana gitu. Yang gue pikirin saat itu, kirain cuma sekedar kayak banjir air laut gitu kan, terus kemudian merusak beberapa properti, merusak beberapa kayak bangunan atau mobil dan ya gitulah intinya. Kalaupun ada korban mungkin nggak banyak. Waktu itu kan namanya juga gue masih kecil, gue nggak terlalu paham gitu ya. Dan gue waktu itu mikirnya kalau air laut naik ke darat itu nanti ada ikan hiu. Gue waktu itu mikirnya gitu. Karena waktu itu gue ya masih kecil ya. Nah, terus kemudian papa gue, mama gue itu panik. Gue lihat mereka itu keluar panik. Gue waktu itu bilang ada ikan hiu ya naik ke laut, naik ke darat gitu, maksudnya karena ke bawah air. Nah, papa gue dengan agak melotot dia bilang gini, apanya ikan hiu itu, air itu kencang banget menyapu orang-orang, menyapu rumah dan segalanya gitu kan. Waktu itu gue cuma ngangguk-ngangguk doang dan mereka kayak panik nelpon sana sini gitu kan. Nah, terus kemudian sampai sore, malam itu beritanya dipenuhi dengan tentang bencana itu. Waktu itu gue masih biasa aja, gue nggak terlalu banyak mikir. Terus gue ngeliat papa gue itu, mama gue itu kayak yang mereka nahan sedih, gitu. Nahan sedih, wajahnya, raut wajahnya kayak sedih, muram. Gue masih belum ngeh kalau ternyata tuh ada kabar buruk dari keluarga yang di Aceh gitu kan. Nah, di Aceh itu keluarga papa gua dan mama gua itu jaraknya dekat. Semua kami itu sekeluarga besar tuh sebagian besar tuh tinggalnya di daerah Banda Aceh. Desa mama gua itu memang agak jauh dari laut. Nggak jauh banget sih, dekat sebenarnya. Cuman ya ada jarak lah ya. Cuma kalau yang desa papa gua itu tuh deket banget sama laut. Jadi kayak pinggir laut banget lah. Di Aceh itu jarang ada perumahan. Di sana itu kayak desa-desa gitulah bentuknya, tapi rapi gitu. Di sana itu desa itu disebutnya gampong. Nah, gampongnya papa gua ini tuh
sangat-sangat dekat dengan laut, dan akhirnya itu semuanya itu tersapu rata sama tanah gitu, rata semua sama tanah. Papa gue itu 10 bersaudara, dan waktu itu yang jadi korban tsunami itu yang meninggal dunia ada 4, yang 5 karena nggak di Aceh, dan 1 sempat hanyut tapi alhamdulillah selamat walaupun ada cacat gitu ya. Dan nenek gua dari papa gua itu manggilnya Nekmi. Jadi di Aceh itu, orang Aceh itu memang ada panggilan khusus gitu ke keluarga, ke orang terdekat gitulah. Nah, gue itu panggil nenek gue itu dengan sebutan Nekmi. Nah, Nekmi ini juga salah satu korban tsunami dan hilang sampai sekarang nggak ditemukan jasadnya. Nekmi ini waktu 1,5 tahun sebelum kejadian tsunami, gua terakhir jumpa dengan Nekmi dengan keluarga lain-lainnya gitu lah ya. Itu pas 2002 bulan April. Nah, sebelum gua balik ke Jakarta, Nekmi itu ngasih kerupuk kulit banyak banget. Dan mama gue bilang kayak gini, untuk apa banyak-banyak gitu. Terus Nekmi bilang kayak gini, biar ingat Nekmi terus. Dan itu gue rasa itu kayak semacam pertanda lah bahwa Nekmi akan pergi selamanya. Nekmi sampai sekarang nggak ditemukan jasadnya. Dan waktu itu di antara 10 bersaudara, jadi papa gue itu kan anak kedua. Anak pertama ini sekeluarga ini hanyut, hilang semua. Nah, anak yang keempat ini gue panggilnya Om Novan. Om Novan ini dia tinggalnya di Jakarta. Om Novan itu waktu itu mimpi lihat Nekmi itu ada di daerah namanya Lampu U. Dan akhirnya kita sekeluarga ke sana, ke Lampu U. Itu pas setelah tsunami ya, itu berapa tahun kemudian gitulah. Ke Lampu U, dan di sana itu ada satu pemakaman massal dan kami ziarah ke sana gitu. Waktu itu pas awal-awal bencana itu gue nggak dikasih tahu kalau Nekmi hilang. Jadi pas hari ketiga setelah pasca tsunami itu, hari keempat pasca tsunami, kan gue baca koran gitu kan. Nah, papa gue bilang kayak gini, coba lihat Rudi, apa ada Nekmi di sana? Gue waktu itu belum tahu kalau Nekmi ini jadi korban gitu. Dan keluarga yang lainnya gitu kan, kayak keluarga papa, saudara-saudara papa gue ini jadi korban, gue belum tahu gitu kan. Gue agak bingung waktu papa gue ngomong kayak gitu. Gue coba cari-cari di koran foto-foto jenazah-jenazah korban itu nggak ada, gue bilang. Terus pas itu akhirnya gue dikasih tahu sama orang tua gue kalau Nekmi dan paman-paman gue, tante-tante gue yang keluarga dari papa itu tuh banyak yang jadi korban. Di situ pas udah tahu, gue malamnya sebelum tidur gue nangis. Gitu. Gue sering nangis waktu itu. Malam sebelum tidur, gue ingat mereka. Nah, anak yang kelima ini gue panggilnya Oman. Oman itu waktu itu sempat jadi korban, dan beliau ini sempat ke sapu ombak gitu, ke sapu air gitu kan. Nah, waktu itu tuh airnya itu benar-benar bergeraknya itu kayak yang dahsyat gitu. Dan puing-puing di sekitarnya itu tuh kayak berhamburan, dan kata Oman, itu saat itu manusia itu kayak di blender. Jadi air itu beserta puing-puing yang serpihan-serpihan rumah, seng, bangunan-bangunan tajam itu tuh berputar-putar bersama manusia. Jadi manusia yang di dalam air itu ya kepotong-potong. Waktu itu Oman waktu ke bawah air itu jari tengahnya, jari kanan itu sempat kejepit gitulah, kejepit puing bangunan sampai akhirnya putus. Jadi tinggal setengah gitu di jarinya. Dan waktu habis pasca tsunami itu Oman sempat ke rumah gua gitu, yang di area Jabotabek ini. Dan beliau ini cerita apa yang terjadi saat tsunami, ketika dia itu menyaksikan banyak orang itu hanyut, kemudian putar-putar kayak orang di blender, dan dia juga lihat ada banyak barang-barang mewah itu ngapung di air.
ada kayak Gucci yang mahal itu loh, yang harganya puluhan juta gitu kan. Terus juga ada kayak benda-benda lain yang ya yang biasa jadi pajangan di rumah-rumah orang kaya gitu. Dan banyaklah yang ngapung. Ya kali boro-boro diambil, orang-orang pada menyelamatkan diri gitu kan. Ini adalah cerita dari sepupu gua yang bernama Daus. Saat itu Daus ikut membantu evakuasi korban dan lain-lain gitu lah sebagainya. Saat itu korban yang jatuh dari bencana itu ada sekitar ratusan ribu. Serius, ratusan ribu. Itu mayat bergelimpangan di jalan banyak banget. Dan waktu itu tuh saking banyaknya jadi kayak bau busuk di mana-mana. Orang-orang yang selamat boro-boro ngurusin mayat. Mereka itu bertahan hidup. Mereka makan dari makanan yang bisa ditemukan di mana-mana. Jadi ada bangunan-bangunan yang hancur gitu kan, kayak swalayan, pasar dan sebagainya. Mereka ngorek-ngorek itu untuk cari makan, cari makanan gitu. Dan kadang kala nih ada tempat yang banyak makanan. Pas dikorek gitu, mereka nemuin mayat. Akhirnya ya mereka nggak jadi makan yang makannya di tempat itu gitu. Dan waktu itu Daus ini lihat di antara tumpukan-tumpukan mayat itu ada satu mayat yang digerogotin anjing. Jadi ada sekumpulan anjing yang makan si mayat satu itu gitu. Kemudian sama orang-orang anjing itu diusir gitu kan. Setelah itu anehnya anjing-anjing itu datang ke mayat itu lagi. Sudah diusir berkali-kali tapi datangnya ke mayat itu lagi, mayat itu lagi. Jadi kayak kayak di film-film azab gitulah, kayak di sinetron Hidayah gitu. Aneh banget memang. Pasca tsunami itu Daus seperti biasa dia juga masih suka ngumpul sama teman-temannya gitu kan, jalan-jalan, main-main. Dia ini jalan-jalan, main-main di antara puing-puing serpihan rumah-rumah gitu kan. Nah, kadang kala nih, bukan kadang sih, sering katanya, dia dan teman-temannya gitu lagi jalan, lagi main gitu kan, itu nemuin serpihan-serpihan potongan tubuh, jari, pecahan kepala dan sebagainya gitu di antara tumpukan puing-puing itu. Daus juga cerita katanya di gampung-gampung sekitar yang terdampak tsunami itu suasananya tiba-tiba kayak angker. Jadi berasa jin-jin korin itu, korban tsunami itu, kayak mereka itu pingin menyampaikan pesan, tapi ada juga jin-jin iseng yang meniru wujud dari korban bencana. Jadi mereka itu kayak ngetok-ngetok pintu penduduk, tok-tok-tok gitu kan, pas dibuka nggak ada orang. Dan itu sering terjadi katanya. Katanya pernah juga ada yang ngalamin pas diketok, tiba-tiba ada sosok gitu. Maksudnya pas diketok itu ada sosok di depan pintu, itu kayak ibu-ibu berlumuran darah, terus kemudian tangannya itu putus satu. Terus dia ngomong dalam bahasa Aceh kayak gini. Jadi banyak banget kejadian-kejadian mistis saat itu yang bikin orang-orang takut. Daus juga cerita, waktu itu Masjid Baitur Rahman pasti kalian tahu ya, karena masjid ini sangat terkenal. Nah, Masjid Baitur Rahman ini adalah salah satu tempat orang-orang itu pada menyelamatkan diri, pada berlindung. Mereka berkumpul di dalam Masjid Baitur Rahman, itu banyak banget, ramai banget di sana. Ada berbagai kalangan ramai di sana. Nah, anehnya air di luar Masjid Baitur Rahman itu tingginya mencapai 2 meter lebih, 2 sampai 3 meter. Tapi di dalam Masjid Baitur Rahman itu air cuma setinggi 1 jengkal, setinggi semata kaki katanya. Aneh banget memang, di luar nalar, di luar logika. Di luar air tinggi sampai 2 sampai 3 meteran. Tapi air di dalam masjid itu cuma semata kaki. Banjir dalam masjid itu cuma semata kaki. Dan lucunya, kata Daus lagi, jadi saat itu ada segerombolan orang
Chinese gitu kan, tiba-tiba mereka ini pingin masuk Islam. Katanya mereka ini lihat ada 7 orang berjubah putih itu kayak menopang Masjid Baitur Rahman. Anehnya, orang-orang yang beragama Islam itu nggak ada yang lihat itu. Jadi yang lihat mereka gitu. Orang-orang itu yang Muslim itu ya mereka keheranan karena mereka semua nggak ada yang lihat. Cerita dari Daus lagi. Saat itu ada kejadian yang sangat aneh. Jadi ada seorang laki-laki, dia menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas pohon kelapa. Pas naik ke atas pohon kelapa ini kan ibaratnya itu pohon ini, dia manjat gitu kan. Nah pas dia manjat gini, ya di sini, itu ada ular besar berwarna hitam, itu ngelilit badan dia gitu kan, ngelilit pohon ini kayak ngelindungin dia dari terjangan air gitu kan. Jadi si air itu nggak bisa menyentuh si orang tersebut, si laki-laki tersebut. Selama si laki-laki itu berada di dalam lilitan ular, dia kayak biasa aja, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Setelah si ular ini pergi, ketika air itu udah mulai surut dan si ular itu pergi, si laki-laki ini baru sadar dengan fenomena yang terjadi barusan. Jadi dia itu kayak yang antara sadar nggak sadar, dia shock gitulah dengan fenomena tadi. Cerita ini dari kakek gua yang gua panggil Kek Ama. Kakek Ama ini sebenarnya bukan kakek gua langsung, tapi kakek gua ini adalah adiknya dari nenek gua gitu. Nah, Kek Ama ini cerita katanya dia keponakannya waktu detik-detik mau tsunami itu, ini ada keponakannya laki-laki gitu kan, dia keluar dari rumah, terus tiba-tiba ada pohon kelapa itu jalan ke arah dia. Pohon kelapa jalan. Memang sih kedengarannya absurd, tapi itulah yang diceritakan Kek Ama. Memang di luar nalar, tapi kata Kek Ama itulah yang terjadi. Jadi si keponakannya itu begitu didatangin sama pohon kelapa yang jalan itu, nah dia langsung kayak yang kehipnotis, dia naik ke atas pohon kelapa itu, dan kemudian si pohon kelapa itu kayak jalan ke tempat yang aman, dan akhirnya keponakannya itu selamat. Waktu itu ada orang-orang yang busuk hati. Mereka datang dari luar Aceh menyamar sebagai relawan. Jadi seolah-olah mereka itu pengen membantu. Padahal ada niat jelek terselubung. Mereka datang pingin ngambil emas-emas, pingin meretelin emas-emas, perhiasan-perhiasan yang ada di tubuh mayat. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu kena karma, kena kutukan. Jadi mereka itu ada yang kesurupan, ada yang sakit-sakitan, ada yang mimpi buruk terus, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka mengembalikan emas-emas itu ke masjid-masjid. Gue punya teman, dan teman gue ini adalah seorang pemain kuda kepang. Dia punya gurunya ini kakek-kakek. Dan sekarang sih gurunya itu sudah almarhum. Gurunya itu meninggal waktu 2020 lalu. Nah, gurunya ini asalnya dari Kalimantan. Waktu itu gurunya datang ke Aceh itu punya niat yang seperti itu. Jadi dia itu pengen meretelin perhiasan dari mayat-mayat. Tapi pas sampai dan dia lihat kondisi mayat-mayat itu, dia itu kayak nggak tega, malah ngerasa kasihan. Dan akhirnya si kakek itu mengurungkan niatnya, kemudian menetap di sebuah kota di daerah Aceh Barat dan jadi guru kuda kepang di sana. Cerita dari teman gue yang merupakan pramugari, namanya Dinda. Jadi Dinda bilang saat itu, saat tsunami, itu dia sempat landing di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Dan ketika dia buka pintu pesawat, itu aroma semerbak jenazah itu, mayat busuk itu menyeruak kemana-mana. Jadi memang saat itu tuh benar-benar situasinya sangat nggak bagus gitu, sangat mengerikan. Mayat-mayat itu saking banyaknya, akhirnya karena nggak mungkin dimakamkan satu persatu, mayat itu terpaksa dimakamkan secara massal. Jadi satu lubang besar, mayat-mayat itu diangkut pakai truk dan diturunkan ke dalam lubang, kemudian ditimbun dengan tanah gitu. Jadi kayak nggak ada jalan lain,
mereka cuma bisa menguburkan secara massal. Waktu itu ada sebuah fenomena yang luar biasa juga. Ada sebuah kapal yang sangat besar, itu namanya PLTD Apung. Kapal itu waktu tsunami itu terbawa air, mental jauh banget sampai ke tengah-tengah desa. Jadi jatuh gitu di tengah-tengah gampong gitu kan. Dan di bawah kapal itu banyak orang yang ketimpa. Dan mayat-mayat yang di bawah kapal itu nggak bisa diambil karena kapal itu sangat-sangat besar, sangat-sangat berat. Dan PLTD Apung itu sekarang jadi objek wisata, jadi objek kayak semacam tugu peringatan gitulah, monumen peringatan. Dan untuk kalian yang penasaran sama PLTD Apung, kalian bisa lihat video gua. Jadi gua sempat kesana 2 kali, pada siang hari dan pada malam hari. Nah, menurut cerita dari penduduk sekitar, katanya kalau malam itu kadang mereka mendengar seperti suara rintihan, tangisan di sekitar kapal tersebut. Cerita ini gue baca di majalah dulu waktu beberapa tahun setelah tsunami, jadi ada majalah gitu kan, dan di sana ada orang-orang yang cerita waktu tsunami. Jadi katanya ada seorang ibu yang berusaha menyelamatkan anak kembar gitu kan. Ketika dia menyelamatkan anak kembar itu, tiba-tiba datang sesosok ular gitu kan. Ular tersebut itu membantu dia kayak mengarahkan jalan. Si ular itu berjalan meliuk-liuk memecah gelombang air. Jadi si ibu itu tanpa sadar dia ngikutin ular itu tanpa ragu sampai ke tempat aman, dan kemudian ibu itu baru tersadar kalau dia tadi ngikutin ular besar. Kayak ular besar itu kayak menyelamatkan dia lah, membantu menyelamatkan dia. Oman waktu itu kehilangan istri dan 3 anaknya. Ketika pasca tsunami itu, dia menikah lagi dan sampai sekarang dia punya 3 anak juga gitu. Jadi hilang istri dan 3 anak, sekarang dia punya istri dan 3 anak lagi gitu. Kayak dapat pengganti. Salah satu yang menjadi korban tsunami lainnya adalah adik papa gue yang gue panggilnya itu Om Aki. Nah, Om Aki ini dia sebenarnya kerja di Jakarta, di Jabodetabek, area Jabodetabek. Nah, saat menjelang tsunami itu dia malah pulang ke Aceh. Mungkin memang sudah ajalnya gitu ya. Nah, waktu itu sebelum kejadian tsunami dia teleponan sama mama gue. Jadi ngabarin sesuatu lah gitu lah. Waktu itu di telepon Om Aki itu kayak yang happy banget, itu kayak yang seneng banget hawanya. Mungkin itu pertanda dia husnul khotimah. Adik papa gua lainnya juga yang jadi korban, tapi sempat ditemukan jenazahnya tapi sudah tinggal tulang belulang. Itu namanya Om Mudasir, gua panggilnya Om Mudasir. Beliau ini adalah seorang polisi. Tante gua yang nggak ketemu namanya Tante Hijrah, dia adik papa gua anak ke-8, itu juga nggak ada kabar sampai sekarang, mungkin sudah dimakamkan secara massal. Ingatan tentang kejadian tsunami saat itu benar-benar dahsyat dan nggak mungkin bisa dihilangkan dari pikiran kita semua. Dan semoga semua korban saat itu tenang di sisi Tuhan. Amin. Nah, itu tadi cerita gue tentang tsunami Aceh 2004. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.